Di sini, jadi Dinar di sini dimintain tolong dari ibu korban melalui kuasa hukumnya, dimintai pendapat kenapa masih ada peredaran narkoba di dunia hiburan atau ini kan spesifiknya itu di festival DJ kan waktu itu di bulan Desember, yaitu yang dinamakan DWP ya. Desember. Iya. Kebetulan Dinar seorang DJ dan Dinar langsung terjun di dunia per-DJ-an seperti itu. Dinar sangat miris sebenarnya sejauh ini. Harusnya sih di 2020 atau 2019-2020 kan pemerintah sudah menekankan, karena kan hukumannya juga kita sudah tahu sendiri sangat berat seperti itu. Dan masih ada peredaran seperti itu sih Kak Dinar sangat disayangkan dan itu sangat miris banget. Ini kan kedepannya itu buat generasi muda itu mau diapakan kalau masih banyak peredaran narkoba seperti itu. Sebenarnya di dunia perdijian itu tidak harus ada narkoba, sama sekali tidak ada, karena setahu Dinar di dunia malam itu ada berbagai macam kelas klub atau festival. Mungkin kalau festival besar seperti itu bisa dinamakan itu kelas A, karena kan Dinar sering perform ada itu tuh kalau Dinar merincikannya itu ada 4 kelas, ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Sebenarnya di kelas A sama kelas B itu tidak ada narkoba sama sekali. Setahu aku tuh di sana tuh cuman misal ada alkohol dan orang-orang tuh biasanya masuk pakai tiket, setahu Dinar seperti itu. Kalau sampai ada narkoba itu biasanya di kelas CD, karena kelas CD itu biasanya tidak terkontrol, atau ya maksudnya tuh kayak kelasnya ece-ece lah kayak gitu, jadi tidak terkontrol. Mungkin kayak kayak administrasi ke pemerintah atau gimana gitu ya. Setahu Dinar sih harusnya festival sebesar itu tidak ada narkoba, seharusnya seperti itu. Makanya sangat disayangkan banget pas Dinar dengar dari pihak kuasa hukum korban bahwa di festival tersebut masih ada peredaran narkoba seperti itu. Kalau masalah sisi hukum yang sama Bapak disebutkan selama 4 bulan masih belum ada kejelasannya, itu Dinar serahkan ke Bapak. Dinar sebagai seorang DJ yang terjun langsung di dunia musik, di dunia EDM lah ya, itu bisa dikatakan seperti itu, sangat miris sekali. Pokoknya Dinar sih buat anak muda, generasi muda, apalagi kita anak milenial, kedepannya jangan sampai pakai narkoba. Apalagi kalau misalkan mau hiburan aja gitu, karena narkoba itu tidak membuat kalian tuh jadi fun, tapi maksudnya tidak membuat kalian tuh jadi happy, bahagia selamanya, malah itu bisa menjerumuskan kalian tuh ke hal yang lebih negatif. Konon dugaannya menurut klien kami ada 145 yang tertangkap oleh kepolisian, baik Polda Metro ataupun BNN ataupun BNP. Pertanyaannya, kenapa hanya klien kami yang diproses sampai menjadi tersangka? Mereka berdua sudah ada sekitar 4 bulan sampai 5 bulan di rutan narkoba Polda Metro Jaya, tanpa ada kepastian apakah akan ditingkatkan ke tahap 2 atau mau disidangkan atau mau dibebaskan. Kenapa semakin lama di rutan? Ini menurut kami sudah melanggar hak asasi manusia. Kebebasan apapun sudah hilang. Apalagi masih muda, masih produktif. Kenapa tidak dilakukan upaya keadilan oleh penegak hukum, baik Polda Metro ataupun oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ataupun Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat? Apakah memang sedemikian keadilan ini susah untuk didapatkan oleh kaum marginal? 2 orang ya, sebenarnya ada 5 orang. Ada 5 orang. Nah, ini sampai saat ini tidak ada kepastiannya. Kepastiannya dalam arti
berkasnya itu apakah sudah dilimpahkan ke kejaksaan, karena sampai saat ini saya sebagai kuasa hukumnya pun tidak diberi secara kertas ataupun bukti tanda terima ke kejaksaan sendiri, kita nggak diberitahu. Sampai saat ini juga dari keluarga korban, dari keluarga yang tersangka juga tidak ada kepastiannya sampai sekarang gitu. Apakah ini mau lanjut sudah dilimpahkan sesuai dengan hukum acara atau masih nunggu atau belum lengkap ya. Itu sampai sekarang nggak ada kepastiannya sampai sekarang. Maka itu kita di sini melihat bahwa yang miris sekali dengan kondisi keadaan yang sekarang, apakah hukum benar-benar ditegakkan dan benar-benar apakah anak-anak ini segera dilimpahkan atau mau dibebaskan, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya gimana ya, berat banget ya. Ini anak saya yang paling bungsu. Saya juga nggak tahu karena dia izinnya sama saya itu nggak ini saya nggak tahu kalau mamanya ada acara itu. Saya udah bilang nggak usah ikut-ikutan itu. Saya bilang pokoknya mama minta jangan narkoba itu, jauhkan narkoba. Udah cukup dengan di TV di ini semuanya tuh udah membuat orang tua jadi miris, orang tua jadi sedih jadinya. Kita tiap hari mikirkan dia harus gimana gitu. Sudah saya nggak kuat, hanya itu aja. Saya minta ya Allah benar-benar narkoba ini mbok cukup gitu loh. Kayaknya tuh berantai terus masih ada aja. Saya bingung gitu loh, nggak selesai gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya orang-orang yang ini kan narkoba itu cukup lah, saya bilang gitu. Sedih saya sebagai orang tua.